Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sepak bola, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya. Di tengah pandemi ini kita tetap selalu harus jaga kesehatan dan ya tetap kita juga jangan buta informasi. Seperti sekarang saya akan menginformasikan, akan menemani mitra sepak bola semuanya untuk sambil mengisi waktu luang kalian menunggu buka puasa. Nah, hari ini kita mungkin sudah pada tahu ya, kalau tema hari ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu pelatih nasional di Indonesia, yaitu Coach Rahmat Darmawan. Nah, langsung aja kita akan coba kontak Coach Rahmat Darmawan. Mana ya? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita kan udah jauh nih Coach ya. Aku boleh buka masker kali ya? Nah, kan kelihatan kan, pasti jadi lebih ganteng gitu, biar kayak Coach Erwin. Coach, maaf nih, mengganggu waktunya nih Coach. Ya, gimana Bang? Apa kabar Coach? Alhamdulillah kabar baik. Badan turun 5 kilo. Turun 5 kilo Coach? Iya, bagus. Kok bisa Coach? Saya malah nambah Coach. Itu karena cuma makan tidur aja. Ketawa aja. Makan tidur. Ke kantor seminggu sekali Coach. Itulah. Itu Coach. Makanya kita mau nanya-nanya bagaimana tipsnya biar bisa turun 5 kilo gitu Coach. Enggak sih. Saya udah lama nggak serius olahraga. Sekarang karena di rumah aja bosan, jadi setiap hari sepedahan 1,5 jam lah. Oh, jadi sekarang lagi hobi sepeda nih Coach ya? Tiap hari. Tiap hari? Kalau nggak hujan tiap hari. Itu kemana aja Coach biasanya Coach? Keliling komplek perumahan, terus keluar sedikit ke perumahan lagi, karena di sekitar saya ada banyak sekali komplek perumahan dengan jalan yang lumayan lebar untuk naik sepeda, ada khusus trek sepedanya juga. Soalnya kalau aku dengar tuh kata Bunda Dina tuh kalau main sepeda nih bisa lama nih, dari habis asar sampai menjelang maghrib, itu lama banget kan? Iya. Saya pikir itu kalau harus selama puasa agak berkurang sih, paling bisa 25 kilo, 20 kilo, tapi sih kalau nggak puasa kemarin bisa di atas 30 km. Oh, jauh juga kecil. Paling jauh mana Coach kalau sepeda Coach? Ke Serpong. Oh, lumayan. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke sana gitu tuh. Kalau gitu saya mampir Coach, boleh Coach. Boleh. Buka puasa sini. Oke, nanti kapan-kapan Coach. Coach, kalau tim sendiri gimana Coach? Maksudnya kan ini libur nih kan? Masih tetap latihan atau Coach tetap memantau teman-teman latihan di rumah? Karena kan ada beberapa klub mereka tetap melakukan latihan dan tetap dipantau oleh pelatih gitu. Kalau Coach sendiri gimana Coach? Sama ya? Begitu kita diberikan waktu untuk kembali ke rumah masing-masing, saya memberikan tugas kepada pemain dan mereka mengirimkan video latihannya. Itu yang bisa kita monitor dari jauh, tapi kita juga tidak bisa memberikan satu kesamaan di dalam proses latihan karena mereka kan beda-beda ya Bang ya. Ada yang punya perlengkapan gym di rumahnya, ada yang tidak, tapi terus ada yang rumahnya dekat lapangan, dia bisa latihan dengan lebih banyak menggunakan fasilitas lapangan dan sebagainya. Jadi yang penting mereka terus bisa menjaga kondisi fisiknya. Karena penting juga nggak cuma untuk persiapan kalau andai kata kompetisi lanjut, tapi juga untuk kesehatan mereka. Tetap, jadi ketika kompetisi mulai mereka paling enggak masih di level kebugarannya mereka ya gitu. Ya paling tidak kita tidak banyak sekali untuk disibukkan untuk program menaikkan kondisi fisik mereka lah. Ikut ini kan Ramadan kali ini agak berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau tahun sebelumnya selalu jauh dengan keluarga,
masih aktif di sepak bola, kadang pertandingan malam gitu. Kalau tanggapan coach sendiri gimana coach? Ramadan sekarang ini lebih dekat dengan keluarga, tapi nggak ada bola. Tapi kalau di Ramadan sebelumnya ada bola, suka ikut nih, tapi nggak deket sama keluarga. Ini gimana coach? Ya, selalu saya ambil hikmahnya. Karena setiap kejadian pasti akan ada hikmah. Saya sulit untuk kalau saya mengkompero kalau ada bola begini, nggak ada bola begini. Karena sekarang kehidupan ini yang harus saya jalani. Jadi ya saya berusaha se-enjoy mungkin untuk menghadapi kondisi ini. Dan mungkin sisi positifnya benar-benar pure 1 bulan ini insya Allah bisa bersama keluarga melakukan puasa bareng, melakukan ya kewajiban-kewajiban sebagai muslim dengan bersama-sama, ya hal-hal seperti itulah yang membuat kita bisa terus menjaga motivasi, bisa menjaga suasana enjoy menghadapi kondisi ini. Karena kalau juga kita misalkan ada kegiatan bola kita tidak di rumah, ya tentu itu hal yang berbeda. Pasti juga saya akan melakukan dengan enjoy, karena menurut saya semua apapun pasti akan ada hikmah. Tapi kalau keluarga sendiri gimana coach? Tanggapannya dengan ya lebih banyak coach di rumah gitu? Ya sebetulnya yang jarang nih coach. Iya betul. Karena memang kalau dibilang bosan ya pasti semua akan mengatakan bosan. Biasa selalu kita berkomunikasi secara langsung dengan pemain, kita memberi dan mengawasi latihan, kita membuat program, kemudian kita banyak sekali melakukan pertandingan. Kali ini memang hanya di rumah, yang jujur biasanya memang kita paling sibuk kan kalau apalagi lagi on season ya. Lagi in season begini pasti kita akan terbang ke satu daerah ke tempat daerah lain. Sekarang kita harus ada di rumah. Buat saya ya memang kalau dibilang bosan, makanya saya mengisi kegiatan itu dengan yang tadi saya sampaikan ya, dengan berolahraga sendiri, menambah kualitas olahraganya dengan sekalian saya selama ini ngerasa terlalu berat badan saya berusaha turunkan, hal-hal seperti itulah. Jadi memang kalau dibilang membosankan ya pasti akan ada faktor itu, tapi kalau kita pikirkan juga nggak penting, jadi lebih bagus kita isi dengan kegiatan lain, kita enjoy bersama keluarga aja di rumah. Ada hikmahnya lah coach ya. Iya, yang pasti nggak bisa keluar makan durian lagi bang. Iya. Itu nanti bakal saya bahas coach, masalah durian kita coach. Saya kangen banget bener deh. Terakhir kita di Trawas coach ya, kuliner di Trawas terakhir ya. Trawas tak. Ini ada beberapa tempat durian yang mungkin saya belum tahu nih tempat favorit coach. Nanti saya akan minta kuliner ke sana bareng coach lagi. Boleh coach ya? Oke, boleh. Coach, aku mau bacain CV coach sedikit nih coach ya. Ini coach lahir di Lampung, tapi saya bingung, Lampung tapi jago banget bahasa Jawa. Itu gimana ceritanya coach? Ya, karena memang saya lahir dan besar sampai SMA itu di Lampung, di mana lingkungan kami itu memang mayoritas memang asli Jawa. Bahkan desa kami pun namanya desa asal Jawa. Dulu memang daerah kami itu daerah transmigrasi. Jadi orang tua saya ikut rombongan transmigrasi, mungkin angkatan pertama ya, karena sudah sangat lama sekali. Dan orang tua saya kebetulan masuk dalam gelombang angkatan pertama sebagai tenaga medis. Jadi orang tua saya tenaga medis dan bekerja di sana. Ya sehingga memang semua orang-orang yang ada di lingkungan kami itu memang Jawa, bahkan di sana bisa dikatakan terbalik, jadi bukan orang Jawa yang harus bisa bahasa Lampung, tapi orang Lampung harus bisa Jawa. Karena memang betul-betul mayoritas ya di daerah saya itu dulu masuknya Lampung Tengah ya, atau Metro dulu Metro, tapi sekarang setelah ada pemekaran kami masuk di Kabupaten Lampung Tengah.
Itu Oke. memang hampir semuanya orang Jawa, ada orang Bali, karena memang juga orang Bali merupakan komunitas terbesar setelah di Bali sendiri ya, ada di Lampung Tengah. Coach, besar di Lampung ya dulu ya Coach, terus lebih aktif di tentara, kemudian di sepak bola, akhirnya terjun di sepak bola. Ini mungkin saya dulu belum lahir ketika Coach peralihan itu. Itu Coach gimana ceritanya ya? Udah lahir sih, tapi maksudnya belum menyaksikan gitu perubahan dari tentara terus tiba-tiba ke sepak bola itu gimana ceritanya? Saya juga belum tahu sebenarnya Coach. Iya, dulu sih saya memang seorang atlet. Saya dari awal menekuni sepak bola dari SMP ya. Ketika SD saya main bulu tangkis. Terus saya mewakili tim PON Lampung pada PON di Jakarta tahun 85. Nah, setelah ikut tim PON Lampung itu saya terscouting untuk menjadi salah satu calon pemain timnas PSSI Garuda. Nah, saya diminta pindah ke Jakarta lah. Waktu itu sama tahun 85 sama Om Halilintar ya, Coach Halilintar. Waktu itu salah satu pelatih di Garuda. Nah, kemudian pada saat saya lakukan training center di Jakarta, saya waktu itu ada Sipan Maru. Nah, saya iseng-iseng saya daftar di universitas, bukan di universitas dulu, IKIP Negeri Jakarta, karena ada fakultas olahraga. Nah, sementara status saya waktu itu saya sudah diterima sebagai mahasiswa APDN di Lampung ya. Tapi karena saya sangat termotivasi untuk menjadi pesepak bola, saya memilih untuk pergi dari Lampung. Nah, habis itu ya sudah, ketika tiba-tiba tahun 85 itu justru diumumkan bahwa PSSI Garuda tidak dilanjutkan proyeknya dan berhenti sampai situ. Nah, kemudian akhirnya saya melanjutkan kuliah, saya masuk klub PS Mahasiswa Jakarta dan terpilih menjadi skuad Persija sambil saya kuliah. Nah, saya selesai kuliah dan pada saat saya di Persija juga saya sudah mulai ikut Persija di beberapa event dan juga kompetisi resmi. Lalu saya terpilih oleh scouting tim nasional 23 di bawah Coach Sartono Anwar, Coach Beni Anwar. Ya, Beni dulu, Suhatman Imam waktu itu. Nah, setelah itu setahun aja saya di timnas 23, akhirnya lompat ke timnas senior di era coachnya Om Muhammad Basri. Angkatan siapa coach pemainnya coach? Ya. Angkatan siapa pemainnya? Yang senior ada Bang Heri Kiswanto, ada Ricky Yakob, ada Ruli Nere, yang senior ya lah. Tapi yang dari kelompok 23 yang naik angkatan saya itu ada Made Pase Wijaya, Alex Samono, Bongo Pribadi, Iwan Setiawan. Pemahana tuh sekarang. Jadi coach kan semuanya, jadi pelatih sekarang. Jadi angkatan saya mereka waktu itu. Nah, terus itu tim nasional pra-Piala Dunia ya waktu itu. Kita ikut persiapan di Eropa cukup lama. Tapi terus tiba-tiba waktu persiapan terakhir di Eropa itu menjelang pertandingan saya cedera waktu main lawan Bayer Urdingen, lutut saya. Nah, pada saat cedera itulah saya harus istirahat. Nah, ketika istirahat itulah saya menyelesaikan kuliah. Saya geber kuliah saya, menyelesaikan skripsi saya dan lulus tahun 90. Nah, lulus tahun 90, kemudian saya masuk sekolah perwira wajib militer. Itu waktu itu ditawari sama salah satu tokoh sepak bola nasional, Bapak Mangindaan. Waktu itu beliau menjabat Asop ya. Belum, waktu itu masih di PS Abri dulu, namanya ada PS Abri, tawari. Udah masuk tentara, masuklah saya, kemudian selesai saya menjadi tentara, tiba-tiba waktu itu nggak jadi PSAB mau ikut Galatama, karena dulu sebetulnya PPSN atau Pola Pembinaan Sepak Bola Nasional itu ada perserikatan, ada Galatama, terus juga ada PSAB. Nah, akhirnya saya masih tetap bermain untuk Persija di kembalinya saya dari pendidikan militer tahun 91, lalu 92 saya terpanggil timnas lagi untuk waktu itu persiapan Piala Asia dan SEA Games lagi ya. Dan kemudian saya
terpilih pada saat ada scouting dari klub di Malaysia ketika itu tahun 93. Saya akhirnya 92 akhirnya mereka tertarik dan meminta saya bermain untuk tim Army Force di sana, dan akhirnya saya izin kepada Panglima dan diizinkan. Jadi 1 tahun saya sempat jadi pemain asing lah di Malaysia. Oh, waktu itu. Pantes udah akrab dengan Malaysia coach ya, berarti ya. Ya, makanya dulu saya bareng Robi main untuk Kelantan, saya main untuk Army Force, tapi Robi Daris nggak sempat lama karena ada case di sana, bukan salah dia, tapi memang waktu itu ada satu tindakan yang menurut wasit waktu itu Robi salah sehingga diskorsing, tapi menurut saya itu nggak salah ya, dan akhirnya saya bertahan 1 tahun. Nah, ketika perpanjangan diminta oleh klub tersebut untuk yang kedua, Panglima nggak ngasih. Karena ya nggak dikasih, karena memang status saya sebagai anggota. Nah, habis itu saya kembali main lagi untuk Persija dan tim nasional. Saya main untuk tim nasional di SEA Games Singapura, kemudian kembali lagi, kemudian saya ikut Prapiala Dunia di Qatar Singapura tahun itu, lalu saya balik lagi, terakhir saya main untuk timnas itu persiapan Asian Games di tahun muda, itu tahun 95 seingat saya, atau 96 saya lupa. Ada Rocky Tirai mulai masuk di situ. Itu junior ada Ali Sunan. Ya, saya masih terlibat sama mereka. Ada mulai kenal Rocky Tirai kan. Iya. Ada Rocky, ada Ali Sunan, yang pemain-pemain muda, ada Agung Setiabudi. Itu eranya saya kenal Ansari Lubis. Ya, saya tahu. Era mereka sudah mulai dominan di timnas yang senior waktu itu, nggak banyak ya. Ada saya, lalu yang sedikit sangkatan ada Aji Santoso, ada Widodo. Nah, habis itu banyak lah persiapan Asian Games. Kita ikut prakompetisi dulu ya Pak, ikut turnamen di Piala Kemerdekaan. Indonesia waktu itu ngirim 2 tim, ada Harimau dan Garuda. Nah, begitu tim kami kalah di final, akhirnya tim itu dibubarkan, nggak jadi untuk ikut Asian Games. Jadi itu cerita panjang lah saat ini. Itulah saya terakhir bermain untuk tim nasional saat itu. Dan kemudian saya balik lagi sebentar di Persija, ikut Liga Indonesia pertama, Liga Danil kalau nggak salah dulu. Iya benar, Liga Danil. Setelah itu Antv nyaring tuh. Ya, saya ditawarkan untuk hijrah ke Persikota, memperkuat klub divisi 2. Nah, mulailah ini saya banyak nih orang-orang dari tim Persikota pada ikut sebanyak ikut. Iya, jadi waktu itu saya akhirnya hijrah ke Persikota. Banyak juga yang mempertanyakan kenapa dari tim Liga 1 masuk ke Liga 2, karena saya lihat Persikota sangat serius bangun tim waktu itu. Bahkan pelatihnya sangat dekat sekali dengan saya kan, Om Andi Lalas yang juga menjabat pelatih di PS AL waktu itu. Saya bilang di anggota Angkatan Laut kan. Kemudian kami komunikasi, akhirnya saya malah diminta sama almarhum Coach Andi Lala untuk cari teman-teman yang mau gitu. Akhirnya saya cari teman-teman yang gabung. Kebetulan waktu itu yang dari Pelita itu yang bersedia ada banyak, ada Noah Meriam, ada Tiastono Taufik, ada Puspom, ada Puan Ngadi, ya, sehingga memang kita rekrut mereka untuk gabung dengan kita. Dan ya waktu itu kita langsung dibilang bayi ajaib karena dengan materi pemain sekelas divisi utama, kita main divisi 2. Ya, juara divisi 2, kemudian naik ke 1, juara lagi divisi 1, naik ke divisi utama. Nah, itulah mulai saya belajar melatih dengan lebih serius lagi di Persikota bersama Coach Sultan Anggara. Coach, ini banyak sekali Coach teman-teman yang live juga dari pemain bola, ada Bayu Gatra, ada Kurnia Sandi, terus tadi ada juga Dev Mustain Arema, banyak ada teman-teman, mungkin bisa disapa juga Coach. Halo,
semuanya coach Sandi dan pemain-pemain Bayu, Dave Mustain dan semuanya pemain tetap semangat. Dari Persikota juga ada coach, fans Persikota nih coach, tadi sempat ngobrol tentang Persikota juga tadi kan. Jadi ternyata coach ini salah satu legend dari Persikota juga. Legend apa? Kita main pernah aja membawa dari Persikota awal ya kan? berdirinya Persikota sampai naik ke divisi utama waktu itu memang ikut, bahkan sampai pelatih. Saya sangat lama sekali, 8 tahun bersama Persikota. Tapi kondisi sekarang Persikota gimana coach? Sedih coach ya melihatnya, maksudnya sudah tidak ada di pentas sepak bola nasional lagi, maksudnya cuman hanya di Liga 3 kan sekarang kan? Iya, dan tentu saya berharap ada momentum yang pas untuk nanti Persikota bisa bangkit lagi menjadi klub yang ajaib. Amin, oke. Coach bicara tadi pengalaman tuh udah banyak banget nih, coach sudah sampai melatih di klub tadi ya bisa dibilang dari divisi 2 sampai ke tim besar di Indonesia pun pernah, Persipura, Sriwijaya, Persija Jakarta, Arema, semua Persebaya hampir semua pernah lah. Ini kalau coach sendiri, tim mana sih coach yang masih belum ataupun masih sebenarnya coach ingin melatih tim itu tapi belum kesampaian gitu coach? Ada nggak coach di Indonesia coach? Saya rasa saya pernah punya cita-cita pengen menjadi seorang petualang ya, maksudnya. Iya. Pengen melatih di pulau-pulau semua yang ada di Indonesia. Saya di. Berarti yang belum di Kalimantan ya? Sumatera sudah, Kalimantan sudah kan? Kalimantan sudah. Yang belum Sulawesi. Sulawesi, iya, Pulau Bali, terus kode nih. Nusa Tenggara ya gitu ya. Oke. Papua udah, oke, benar, berarti Sulawesi, Bali, Kalimantan sudah. Sulawesi dan Bali lah ya. Tapi Jawa mah udah banyak. Tapi sekali lagi itu cuma guyonan yang sering saya buat sama keluarga aja, karena kan mereka suka kesel tuh saya ngelatihnya jauh-jauh gitu loh. Saya kan memang pengen menjadi pelatih yang bisa ngelatih di semua pulau di Indonesia. Itu hanya pulau besar ya, maksud saya itu hanya guyon. Tapi kita nggak pernah tahu kalau dibilang saya pengen melatih di mana, ada tim yang pengen dilatih. Ya buat saya sulit untuk saya katakan ada, semua buat saya menarik dan saya tertarik buat melatih. Karena buat saya yang penting saya bisa terus survive melakukan aktivitas kepelatihan saya, karena saya sangat menikmati dunia kepelatihan. Saya kuliah pun jurusan saya kepelatihan. Fakultas Pendidikan Olahraga. Jadi kemudian background saya seorang atlet dan dibesarkan di lingkungan olahragawan, sehingga memang itulah passion saya. Jadi kalau nggak aktif di bidang olahraga, apakah sebagai pelatih dan sebagainya, pasti ada sesuatu yang saya rasakan kurang ya coach ya. Kayak sayur tanpa garam gitu coach ya. Coach, ini coach, saya sebenarnya ini pertanyaan pribadi nih, mengganjal. Saya sempat kesel juga sama coach nih, maksudnya. Tapi jangan marah dulu coach. Coach kan pernah melatih di Malaysia ya, dan itu menurut saya kayak gimana ya, melatihnya itu di Liga 2. Tetim kan dulu kan, itu Liga 2, kasta kedua lah gitu. Maksud saya, coach ini kan pelatih berkaliber nasional gitu. Bahkan kalau di Indonesia tim-tim besar lah dipegangnya. Kenapa mau gitu ke Malaysia dengan memegang tim Liga 2-nya Malaysia gitu? Kan menurunkan derajat menurut saya, dulu saya kesel gitu. Bukan Liga 2. Tapi bukan Liga 2 awalnya coach. Bukan. Jadi waktu itu Titi memang ada di Liga 2. Ya. Jadi di Malaysia itu ada Super League itu Liga 1, terus Liga 2. Nah, Titim awalnya Liga 2. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan Titim, sebetulnya itu sudah dilakukan 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya, ketika Titim ada di Super League. Oh, gitu. Di Liga 1. Ya, nah, kenapa dalam sekian tahun itu tidak bisa? Karena memang status saya sebagai anggota TNI waktu itu. Oke. Nah, terus ketika saya sudah pensiun, maka saya terima tawaran dari Malaysia itu, dan waktu itu memang mereka ada divisi 2 tapi punya kesempatan untuk naik langsung ke divisi 1 karena ada partai playoff. Ada partai playoff yang akan mereka lakukan. Nah, makanya berarti itu challenge sebentar aja coach ya. Challenge sebentar challenge buat saya. Nah, berarti jadi saya datang ke sana
Ya, saya datang ke sana siap menghadapi pertandingan playoff. Jadi masa persiapan saya 2 bulan. Waktu itu kita satu pertandingan playoff kita lakukan dan di pertandingan playoff itu kita menang. Jadi langsung kita berarti naik ke Liga 1. Nah, di tahun pertama Liga 1 itulah kita satu kota punya 2 tim Super League, ada Terengganu dan tim Terengganu dan tim itu. Oke. Iya. Ya berarti 1 bulan aja tuh coach megang tim Liga 2, akhirnya langsung naik sebulan ya coach. Iya, jadi seperti itu ceritanya. Iya. Oh, salah berarti saya, mohon maaf coach. Iya, karena memang dari awal memang tim dari divisi 2, tapi karena ada pertandingan playoff itu ada tantangan kan buat siap gitu akhirnya. Ini ada yang nanya nih coach, bukan saya nanya ya. Coach, kok nggak pernah latih Persib Bandung katanya gitu. Sebenarnya jawabannya udah ada ya coach ya, udah ada karena tim-tim Jawa tuh udah full semua, udah pernah. Yang belum itu Sulawesi dan Bali. Bukan. Saya sih bisa ngelatih di mana aja dan Persib Bandung salah satu tim yang paling dekat dengan saya akui. Oke. Kedekatan saya dengan Persib Bandung sangat dekat, dengan pengurus, dengan beberapa manajemen saya sangat dekat karena sudah 3 kali saya hampir tapi dulu nggak jadi coach. 2 kali sudah menandatangani kontrak bahkan. 2 kali lu. 2 kali tanda tangan coach, nggak jadi itu gimana? Iya, nggak jadi karena dalam klausul kontraknya itu apabila saya menangani tim nasional maka batal gitu. Nah waktu itu bahkan beberapa pemain Persib yang beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 90, kompetisi era 91 itu memang sudah kita siapkan. Makanya waktu itu ada Nasuha yang pindah ke Persib, ada Tony Sucipto yang juga pindah ke Persib tahun itu. Iya betul. Itu memang bagian, ada Jenti Pito yang bagian dari rencana saya, karena memang saya sudah sepakat, bahkan saya sudah sign. Tapi akhirnya saya harus mendapat tugas menjadi pelatih nasional timnas 23. Itulah yang kemudian membatalkan, karena saya juga nggak mau waktu itu kalau saya menangani tim nasional, menangani klub juga, saya memilih salah satu dan itu ada di dalam klausul kontrak sehingga batal. Lalu lanjut lagi 93 ya, dan lanjut lagi saya nggak bisa cerita lah, ada 3 orang yang saya yang momen terakhir ya mungkin. Tapi itulah yang namanya garis tangan. Kita nggak pernah bisa tahu. Betul. Kita tidak pernah bisa tahu. Yang tadi saya bilang, makanya kita juga kadang-kadang hanya punya rencana, tapi Tuhan yang di atas yang menentukan. Tentukan. Coach, tapi kalau untuk melatih timnas lagi, ada ketertarikan nggak coach? Karena belum beberapa waktu lalu sempat ramai juga kan sama coach, diteriaki oleh supporter Indonesia untuk menggantikan posisi pelatih timnas kemarin kan. Kalau coach sendiri sebenarnya sebetulnya ada kalau dibilang keinginan sangat kuat. siapa ya? Karena saya merasa punya hutang. Saya punya hutang. Kenapa? Saya 2 kali megang timnas semifinal SEA Games. Bukan semifinal, final bang. Final maksudnya? Dua-duanya final. 2011 ya coach di sini kan? Enggak, 2011 dan 2013 di Myanmar. Iya, 2011 kan di sini. Itu nonton coach. Iya, 2011 itu lawan Malaysia kalah adu penalti, dan 2013 lawan Thailand kalah 1-0. Itu buat saya semacam kayak hutang ya, hutang. Dan saya masih punya keyakinan untuk bisa memperbaiki itu, tapi tentu saya juga tidak bisa memaksakan karena waktu terus berjalan dan saya tinggal sekarang bagaimana saya fokus terhadap klub yang saya tangani untuk saya bisa memberi prestasi. Dengan memberi prestasi mungkin saya dilirik lagi kan, siapa tahu. Amin. Semoga ada kesempatan lagi coach setelah live ini, mungkin PSSI melihat gitu. Oh bagus nih coach nih kayaknya dari cerita pengalamannya gitu kan. Coach, tapi kalau untuk memilih lebih pilih timnas muda atau timnas senior coach? Masing-masing nggak ada masalah. Saya pernah nangani timnas senior, dua-duanya itu caretaker bang. Iya, asli. Saya tahu. Ya, dulu. Saya ini kayak pasukan khusus. waktu Kisru pertama
Saya mau nyebut nggak enak ban serep. Iya, waktu kisru pertama yang Dulu. ujung saya memegang timnas yang untuk kualifikasi Piala Dunia atau Dunia, Asia ya? yang kita Piala harus Dunia, ya, masalah. pergi ke Turkmenistan. Nah, Itu itu kompetisi libur sekian bulan, saya tiba-tiba dapat tugas untuk melatih tim itu sebelum Wim Rijsbergen datang. Jadi iya betul. saya bersama tim. Kemudian yang kedua, ketika ada kisruh lagi dengan Coach Blanco, saya nggak tahu ya waktu itu. Spesialis kisruh nih. Blanco mau pergi, saya masuk nyiapin tim 1 minggu mau ngadapi Arab Saudi dan ada pemain sejumlah 52 orang yang harus saya seleksi. Kan itu pekerjaan gila sebenarnya. Iya benar. Tapi karena saya diminta betul dan menyelamatkan tim nasional waktu itu, saya berani. Jadi akhirnya kita lawan satu pertandingan aja persiapan praktis 3 hari, karena yang 3 hari untuk nyeleksi. Bayangin, nyeleksi pemain-pemain hebat Indonesia yang sudah punya nama 52. Makanya itu situasi yang paling nggak mengenakan buat saya. Kenapa? Karena saya akhirnya pasti seleksinya juga tidak bisa maksimal. Bayangkan masa 52 pemain paling hebat ada di 2 kompetisi, ISL dan IPL, untuk diseleksi hanya menjadi 23 orang. 23 orang dan kemudian 3 hari kemudian main lawan Arab Saudi, main di Senayan. Hanya satu yang saya waktu itu masih ingat sama sekarang, itulah momen pertama saya taruh bench kapten di lengannya Buas Salosa. Dan itu mimpi saya yang sudah jauh hari sebelumnya ketika saya menangani Buas di tahun 2005 itu. Mungkin Buas masih ingat, saya bilang sama dia, ini anak luar biasa, talentanya, dia anak muda tapi dia bisa mempengaruhi banyak pemain-pemain senior atau anak-anak senior untuk benar-benar main bola untuk tim. Jadi dia punya memang leadership yang bagus. Makanya saya bilang, Buas, kalau nanti saya jadi pelatih timnas, kamu akan saya taruh jadi kapten kesebelasan. Itulah Buas pertama kali tahun itu jadi kapten. Saya cerita aja nih. Iya, nggak apa-apa Coach, berarti ya kan ini banyak juga orang yang belum tahu gitu Coach kan. Mungkin Buas juga ketika lihat video ini juga, oh iya, jadi rindu juga gitu kan. Ingat lagi masa lalu. Iya Coach, tapi kalau Coach melihat dulu, mungkin Coach bisa menemukan Buas bertalenta. Dan kalau di era sekarang ini ada nggak Coach menurut Coach yang mungkin hampir seperti Buas atau bahkan lebih gitu Coach potensialnya? Oke, mengenai Buas saya nggak menemukan. Yang kebetulan saya Buas pemain bagus dari tim PON sebelumnya yang dilatih Bang Ruli Nere, dia sudah menjadi juara. Nah kemudian ada sekitar 7 pemain dari PON itu yang saya naikkan menjadi tim Persipura 2005 itu, dan kemudian kita kebetulan menjadi juara sehingga kemudian makin menambah kualitas dan dari nama besar Buas Salosa ya itu. Tapi kalau zaman sekarang di saat ini memang buat saya ya jujur, Boas, kemudian Edward Ifak Dalam itu keajaiban Papua. Keajaiban Papua ya. Maksud saya banyak talenta Papua, memang ada Noah Meriem, itu juga keajaiban Papua. Luar biasa. Nah sekarang, era sekarang saya yakin Papua selalu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kehabisan. Selalu akan ada. Dulu orang bilang apa ada orang yang akan menyaingi Maradona, ternyata ada Messi. Iya benar. Ini sepak bola dan saya yakin akan terus bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Coach, ini ada beberapa pertanyaan dari penonton nih Coach ya. Ada salah satu dari Wahyu Maisal nih. Katanya, Coach ada minat nggak kembali melatih tim asal Tangerang? Itu ada pertanyaan itu Coach. Dan saya langsung bacain aja kali Coach ya, beberapa pertanyaan Coach ya. Iya. Terus ini tadi udah timnas lebih cocok dilatih pelatih asing atau pelatih lokal kalau menurut Coach sendiri? 2 pertanyaan itu Coach tadi dari Wahyu. Oke, untuk balik ke melatih di Kota Tangerang sangat terbuka karena kenapa? Rumah saya di Tangerang. Iya. Ya, rumah saya Tangerang. Jadi dan saya bisa melatih di tim mana saja. Nah, karena itu tadi yang saya katakan.
saya selalu mencoba mempresentasikan kemampuan saya sebagai pelatih dengan hati saya, dengan enjoy, dengan kegembiraan, dan itu akan saya lakukan di mana saja. Untuk yang kedua tadi, sebaiknya pelatih asing atau Indonesia. Kalau saya jujur, kita bicara ke belakang, tim nasional Indonesia ini sukses, lebih banyak sukses ketika dilatih oleh justru pelatih-pelatih lokal. Kita terakhir pelatih asing sukses itu Anatoly Polusin, SEA Games 91. Setelah itu ke sini sampai dengan hari ini nggak ada. Belum ada. Tapi iya, tidak ada gitu. Paling Riddle di tapi final aja. Di final pun hanya di era Peter Witt, kemudian Riddle sama satunya lagi yang Belanda itu dari Belanda, head coach saya di Persikota saya lupa. Henk Willem pernah ya. Selebihnya enggak, tapi sama pelatih lokal juga bisa sampai final. Dan ini ada lagi coach pertanyaan dari penonton lagi nih coach, yang dari Ilha Salrem, apa nih namanya, susah juga namanya. Coach, ada pelatih yang ambisius untuk upgrade lisensi, ada pula yang ambisius dengan pengalaman terlebih dulu. Nah, ini kalau coach menilai itu lebih bagus yang mana sih coach? Ini gimana? Iya, saya pikir sebetulnya selalu akan ada aturan ya untuk kita naik ke jenjang lisensi dari yang terendah ke atas, kecuali dia punya prestasi pada saat course. Misalkan kalau dari C ke B itu, setahu saya dia harus punya jeda waktu 2 tahun, dia memegang klub dulu, memegang tim, baru dia bisa ikut. Game tersebut kayaknya sinyal dari coach nih agak terganggu. Bentar lagi, coba kita tunggu coach. Agak terganggu ya tadi coach, apa sih cerita? Untuk tahun berikutnya bisa ngambil B tanpa melewati jenjang waktu 2 tahun, karena kemarin ketika pro juga ada beberapa pelatih-pelatih yang hebat ketika kursus A itu sebelum mereka menjadi head coach mereka bisa juga upgrade langsung ngambil pro. Nah, itu. Tapi kalau saya ditanya mana yang lebih penting, lebih cepat-cepat atau learning by doing? Ya, jadi menurut saya ya itu tadi lah. Jadi mesti belajar dulu, mungkin megang klub, pasti akan sampai juga lisensi. Jadi itu. Jadi, karena penting juga untuk setiap pelatih ini punya masa jenjang yang terus berkelanjutan, punya pengalaman untuk melatih. Karena kalau sudah dia bisa melatih, lisensi itu akan datang sendiri kok. Artinya kesempatan untuk kursus. Nah, itu akan datang sendiri. Nah, hanya memang sekarang kita melakukan banyak sekali program akselerasi untuk mengambil lisensi secepat mungkin, karena memang Indonesia sangat kesulitan atau sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain dengan jumlah pertambahan jumlah pesepak bola yang saat ini luar biasa. Jadi memang itu juga sesuatu yang penting. Tapi kalau saya tadi dibilang suruh memilih, maka fokus ke melatih, pasti kita akan dapat lisensi. Oke, coach, ini ada juga pertanyaan satu coach dari penonton juga. Kenapa suka pakai topi coach? Dan punya koleksi berapa banyak gitu? Ini kan jadi ciri buat sih coach. Saya jujur saya pakai topi itu dimulai dari SMP ketika saya ikut Suratin Cup. Ya, jadi waktu itu pelatih saya almarhum namanya Wartono. Wartono itu dia pakai topi Wartono, Pak Wartono itu guru SGO ya di sana. Itu juga pelatih saya di tim Metro Putra, itu selalu pakai topi. Saya lihat, gagah sekali. Habis itu saya ikut-ikut SMP itu saya
saya sudah memakai topi SMA, identik, sudah mulai dari SMP, SMA, kuliah, identik dengan topi. Sempat berhenti sih sebentar ketika saya kuliah mungkin semester 3, karena waktu itu musimnya orang gondrong kan, pemain bola gondrong. Gitu. Saya sempat gondrongin. Itu mungkin hanya setahun lah, tapi nggak betah juga. Tapi akhirnya balik lagi pakai topi. Nah, jadi itu sih. Jadi rasanya ceritanya topi itu udah kayak apa ya? Udah kayak ya pelengkap yang nggak boleh kita tinggal. Kayak apa ya? Bagian trademark lah buat saya. Coach, kalau bicara durian nih Coach ya, ini di luar itu nih saya, Coach ini kan pencinta sekali durian kan. Bahkan kabarnya sering di waktu luang sering keliling-keliling untuk mencari durian ke daerah-daerah pelosok bahkan. Itu gimana ceritanya Coach suka durian, dan apa sih kabarnya Coach juga pinter untuk milih durian gitu. Iya. Awal mulanya gimana nih? Dan saya merasakan langsung loh terasa bola. Coach ini cuma ngelihat durian, dicium dikit dia tahu ini durian manis banget, terus dilihat lagi ini durian satu pohon, itu Coach tahu. Saya pun sampai sekarang mau belajar gitu nggak bisa gitu. Ini ilmunya dari mana gitu Coach? Enggak sih. Ya mungkin karena terlalu seringnya saya mengkonsumsi durian dan terus mencari durian itu, sehingga ya mungkin cerita-cerita dari ahli-ahli durian itu saya ingat. Nyari durian yang bagus seperti ini, yang matang seperti ini, terus yang rasanya pahit seperti ini, yang rasanya manis seperti ini. Jadi hal mungkin kebiasaan saja. Dan kalau durian memang, kalau saya memang boleh dibilang maniak durian ya. Saya boleh cari kemana aja, kalau ada durian bagus saya biasanya akan saya pergi. Dan saya bersyukur karena Indonesia ini punya durian yang hebat-hebat ya. Memang bahkan ketika saya melatih di Malaysia itu juga sama, itu ada durian super di sana yang juga terus kita konsumsi, hampir nggak pernah berhenti ya, minimal seminggu itu bisa 2 kali itu selama di Malaysia itu, karena memang bilang kita tinggal di wilayah sentra durian ya, dekat dengan Thailand, tinggal nyebrang, tinggal 2 jam naik mobil itu sudah Thailand. Kemudian juga di Malaysia sendiri dekat daerah sentra durian ya, di Kelantan, Terengganu itu. Karena Musangking kan berasalnya dari Kelantan. Oke Coach, kayaknya kita udah pertanyaannya udah selesai semua. Tapi saya ada pertanyaan cepat buat Coach jawab nih Coach, untuk penutup Coach. Buat seru-seruan aja Coach. Jadi Coach tinggal jawab aja, nggak usah dipikirin. Siap Coach ya, saya tanya Coach ya. Tinggal dijawab cepat aja. Pilih antara pilihan aja sih, pilih A atau B gitu doang Coach. Pertanyaannya. Oke, kita mulai Coach ya. Coach, pertanyaan pertama, melatih klub atau timnas? Timnas. Timnas, oke. Sepak bola atau militer, Coach? Sepak bola. Tim besar, gaji kecil, atau tim kecil, gaji besar? Tim besar, gaji kecil. Oke. Gaji lancar atau bonus lancar, Coach? Lancar-lancar. Gaji lancar lah. Gaji lancar, oke. Pemain bintang atau pemain muda, Coach? Pemain muda. Pemain muda, oke. Jadi direktur teknik atau pelatih? Pelatih dulu. Pelatih dulu, oke. PSSI atau LIB? Ini lagi panas nih. Loh, beda dong, beda job itu PSSI sama LIB. Ya enggak apa-apa, pilih aja PSSI atau LIB, Coach. PSSI. PSSI, oke. Main tandang atau kandang, Coach? Main tandang. Kenapa, Coach? Ini agak menarik, saya tanya dikit dulu. Kenapa, Coach? Lu kan suruh milih, katanya nggak usah dipikir, kok ditanya? Oke. Saya dibalikin nih, bener. Makan di luar atau di rumah, Coach? Saya dibalikin, kena saya. Kenapa? Makan di luar atau di rumah? Rumah. Apa, Coach? Makan di luar atau di rumah? Di rumah, oke. Tinggal di Lampung atau di Tangerang? Ini agak...
Apa? Maaf, tinggal di Lampung atau di Tangerang? Stay di Lampung atau di Tangerang? Tangerang. Tangerang. Bakso atau rujak? Bakso. Bakso. Agak lama jawabnya. Bakso, rujak bakso. Rujak bakso. Oh, emang ada rujak bakso? Habis dua-duanya suka, tapi ya rujak lah. Rujak. Oke. Koleksi sepatu atau topi, Coach? Topi, oke. Liburan ke laut atau gunung? Laut. Terakhir, Coach. Duren Bawor atau Musang King? Ah, ini pilihan berat ini, saya tahu ini. Musang King dong. Musang King. Coach, kenapa Musang King? Rasanya ini saya tanya, Coach. Ini saya tanya, kalau ini kenapa? Ini yang terakhir nih. Kenapa ini, Coach, Musang King? Kalau saya lebih suka Bawor. Produk lokal yang kalau menurut saya. Duren Bawor itu asalnya juga dia durian dari Montong yang dikawinkan dengan durian lokal sehingga jadi durian Bawor. Itu dulu namanya Montong Orange. Nah, kalau dia rasanya memang sangat lembut banget. Apalagi Musang King dapat yang XO itu pasti rasa saya karena dia ada pahitnya dominan. Terus lembutnya. Tapi kalau besarnya terus kemudian banyaknya daging itu Bawor. Tapi kalau rasa Musang King. Oh, tapi kalau saya Bawor. Musang King juga di Indonesia udah banyak banget. Udah banyak sih emang udah banyak banget. Bener, Coach. Kapan-kapan saya tunggu, Coach, ya. Untuk kita kuliner durian lagi, Coach. Kita cobain Bawor, Coach. Siap. Coach, sampai di sini dulu kayaknya, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Udah mau ngeluangin waktunya bincang-bincang bareng Antv Sport, bareng saya, Coach. Udah banyak banget cerita dari Coach tadi, pengalaman. Sebenarnya kalau mau dikulik lagi lebih panjang lagi, bahkan bisa berjam-jam, nggak cukup waktunya. Karena saya tahu Coach ini lagi bersiap-siap mau bersepeda. Jadi Coach RD ini setiap sore selalu menyempatkan untuk bersepeda sekarang, Coach. Oke, Coach, terima kasih banyak ya, Coach. Salam buat keluarga, buat Bunda Dinda. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses terus, Coach. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi kita di lapangan, Coach. Mudah-mudahan, Coach. Amin, Coach. Amin. Terima kasih banyak, Coach. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mitra sepak bola, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita bareng Coach Rahmat Darmawan di edisi perdananya One on One Antv Sport. Nah, tadi banyak banget ya cerita tentang Coach RD dari zaman jadi tentara, bahkan dari awal karirnya sampai sekarang bahkan, dan banyak cita-cita dia yang belum ada cita-cita menarik yang belum ataupun banyak belum diekspos oleh media, tadi juga sempat diceritakan oleh Coach RD. Nah, buat mitra sepak bola, pantengin terus IG Antv Sport karena kita akan selalu live di setiap hari Jumat, Senin, Rabu dan Jumat. Kita akan live bersama para olahragawan, pemain sepak bola ataupun olahraga lainnya. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dan ngulik kegiatan-kegiatan mereka, cerita-cerita menarik mereka. Nah, kalau untuk Coach RD tadi, mitra sepak bola juga bisa saksikan di Antv Sport Official. Video-video Coach RD itu banyak banget ya. Kalau ini kan tadi kan cuma denger ceritanya kan, tapi kalau untuk video-videonya, mitra sepak bola bisa ngelihat langsung di YouTube channel Antv Sport Official, karena di situ ada video Coach RD dari mulai saat menjadi tentara sampai dia melatih timnas dan Persija. Itu banyak banget videonya. Jadi buat kalian silakan pantengin ataupun berkunjung ke YouTube channelnya Antv Sport Official dan juga fanpage-nya di Antv Bola Fans. Nah, oke, mitra sepak bola, dan jangan lupa di hari Senin kita juga akan live lagi bareng salah satu pemain asing di Liga Thailand yang menurut saya paling hebat kali ya. Dan masih muda tapi berani untuk hijrah ke Liga Thailand, yaitu Yanto Basna. Jadi mitra sepak bola, pantengin terus, tunggu kita di one on one selanjutnya bersama Yanto Basna. Mitra sepak bola, terima kasih banyak. Kalau gitu saya Aziz Aryat pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola nasional.